Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 3 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang nyata. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Bapa di surga, di malam hari ini Tuhan, kami datang tunduk kepala menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami Tuhan, agar pemberitaan firman-Mu boleh berjalan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam Anak Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Memimpin ke jalan yang benar. Mak panundu lako lalan katonganan. Ada kebiasaan dalam sebuah kepanitiaan, kebanyakan menetapkan satu bagian yang namanya penasehat. Penasehat itu
memuat sejumlah lembaga dan sejumlah orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dan dapat memberikan nasihat agar kegiatan panitia itu dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menekankan bahwa jika ada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa di dalam persekutuan, maka orang itu harus dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Orang yang melakukan pelanggaran tidak boleh dibiarkan untuk terus-menerus berkanjang dalam dosanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran atau dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Membimbing orang yang berdosa ke jalan yang benar merupakan sebuah keharusan. Tidak boleh ada yang bermasa bodoh terhadap anggota persekutuan yang melanggar. Orang percaya hendaknya saling menasihati sebagai wujud panggilan sebagai anggota persekutuan. Dalam melakukan semua itu, Paulus menasihatkan agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan di sini bisa berupa kecenderungan untuk juga ikut melakukan dosa dan juga dapat mengiring seseorang untuk merasa lebih rohani dan lebih saleh atau biasa disebut sebagai sombong rohani. Kalau begitu, setiap nasihat mesti disampaikan dengan lemah lembut dan dengan rendah hati. Karena itu, nasihatilah sesamamu dengan lemah lembut dan tetaplah rendah hati dalam menyampaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan memberikan waktu sejenak bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan sekaligus memotivasi kami di dalam kehidupan kami untuk masa yang akan datang. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, saudara-saudara kekasih kami yang ada di tempat lain yang sempat mendengarkan firman ini, Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kekasih kami, anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, yang merasakan sukacita karena merayakan hari ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Yang saat ini kami kenal yang sedang melaksanakan ulang tahun dan merayakan ulang tahunnya adalah Yonatan Kamuda, Ibu Yeni Niko Pangloro, Friska Junior, Bapak Immanuel Lumba, Joshua Gabriel Muyak, Kaisya Yolanda, Rosalinda Payungalo, Ibu Polina, Agatha Listiani Sakaria. Bapa di surga, Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam pertambahan usia yang mereka yakini bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan kami doakan karena mereka berada di dalam kelemahan tubuh. Tetapi kami tidak berhenti berdoa buat mereka. Kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Pakai orang lain Tuhan menjadi saluran berkat baginya, sehingga dari dalamnya mereka akan mendapatkan kesembuhan karena perkenan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bapak-bapak yang bekerja di lokasi-lokasi jauh dari istri dan anak-anak. Sekiranya mereka akan kembali ke rumah bersama dengan istri dan anak-anak, kami berdoa Tuhan akan tolong dan memberkati mereka, sehingga ya Tuhan mereka kembali bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, mungkin saat ini masih sedang dalam ulangan, ada yang selesai ujian. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong dan memberkati mereka, berikan kemampuan, berikan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh belajar dengan baik.
Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Demikian halnya ya Tuhan dengan putra dan putri kami yang saat ini juga sedang mencari jodoh. Berikan pasangan yang serasi buat dia, sehingga ya Tuhan di dalam kehidupannya mereka akan melanjutkan kehidupan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat program yang ada di Jemaat Elim Balikpapan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kami percaya bahwa program itu akan berjalan dengan baik apabila Tuhan berkenan. Terutama ya Tuhan, pelayanan-pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat, lebih khusus kegiatan rehat yang dilakukan sebagaimana yang kami laksanakan pada malam hari ini. Berikan kemampuan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kekasih kami yang melakukan kegiatan ini, yang memonitor dan sekaligus melakukan tugas-tugas ini dengan baik, sehingga pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Terutama ya Tuhan, kami berdoa buat kota yang kami tempati, kota Balikpapan. Biarlah kami boleh hidup berdampingan dengan saudara-saudara kekasih kami yang lain, sehingga ya Tuhan, kasih setia dan kemurahan-Mu selalu nyata di tengah-tengah kota Balikpapan ini. Lebih khusus ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang setia mendampingi jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan. Engkau kiranya ya Tuhan menolong dan memberkati mereka di dalam kesehariannya. Berkati juga rumah tangga mereka ya Tuhan, berkati juga keluarganya, dan berkati rencana-rencana mereka di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah doa Bapa kami Tuhan. Dengarkanlah doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam anak Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 3 Juni 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.